Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di materi pengantar untuk struktur aljabar, yaitu materi tentang relasi ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari relasi. Nah, ada dua definisi. Yang pertama itu misalkan A dan B adalah dua buah himpunan, maka hasil kali silang atau cross produknya itu dari A ke B adalah A dikali B sama dengan AB, di mana A itu elemen dari A dan B itu elemen dari B besar. Nah, definisi kedua, sebuah relasi dari A ke B adalah subhimpunan dari A dikali B. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ya. Misalkan C ini sama dengan 1, 2, 3, dan D adalah A, B. Maka cross produknya itu sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3B. Nah, ini didapat dari perkalian seperti biasanya ya. Nah, perkalian dari 1 ke A. 1 ke A itu adalah 1, A. Kemudian 1 ke B. Makanya dapat yang kedua. Nah, selanjutnya itu perkalian dari 2 ke A dan 2 ke B. Sehingga didapat yang ini. Selanjutnya yang ketiga itu perkalian dari 3 ke A, kemudian 3 ke B. Didapatkan 3A dan 3B. Gampang ya untuk relasi. Selanjutnya yang harus kita perhatikan di catatan bahwasanya jika A dan B itu merupakan himpunan berhingga, maka mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Jadi sama saja ketika dia mutlaknya A kali B atau mutlaknya hanya di A kemudian dikali dengan B. Nah, yang kedua, pasangan berurutan AB itu berbeda dengan BA. Dengan kata lain, AB itu tidak sama dengan BA. Kemudian, perkalian kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Dengan syarat A atau B itu tidak kosong. Jadi tidak berlaku sifat komutatif untuk cross product ini ya. Kemudian jika A itu adalah himpunan kosong atau B himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan himpunan kosong. Jadi berlaku komutatif ketika himpunannya adalah himpunan kosong. Tidak berlaku ketika A dan B itu bukan himpunan kosong. Jadi itu catatan yang harus kita ingat ya. Nah, selanjutnya ada representasi dari relasi, ada 3. Yang pertama adalah diagram panah. Nah, contohnya itu ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, di himpunan A itu ada Amir, Budi, dan Cecep. Sedangkan di B ada IF221, IF251, IF342, IF323. Nah, di mana Amir ini representasinya ke IF251 dan ke IF323. Ini untuk Amir ya. Ini untuk Amir. Nah, selanjutnya itu ada Budi. Budi ini representasinya kemana? Kita lihat. Oh, Budi ada ke IF221 panahnya. Kemudian Budi ada ke IF251. Nah, kita ke Cecep lagi. Cecep ini representasinya ke, hanya ke satu aja. Ke IF323. Nah,
Seperti ini ya untuk diagram panah. Begitupun untuk contoh 2 bisa teman-teman perhatikan ya, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Di himpunan P itu ada 2, 3, 4 dan di Q ada 2, 4, 8, 9, 15. Nah, kita lihat di 2 ini berpasangan lagi relasinya ke-2, kemudian ke-4 dan ke-8. Jadi 2 itu representasinya 2, 4 dan 8. Nah, sedangkan 3 kita coba cek ya. Representasinya ke mana saja. 3 itu ke 9 dan ke 15. Sedangkan untuk 4 itu representasinya ke 4 juga dan ke 8. Masih sangat mudah ya untuk diagram panah. Selanjutnya kita ke contoh 3. Ada himpunan A ke himpunan A juga. Nah, supaya ini bisa berbeda kita ke himpunan B aja atau ke himpunan C. Oke. Di sini 2 itu representasinya kemana? Relasinya ke 2, kemudian ke 4, kemudian lagi ke 8. Itu untuk representasi relasi 2. Selanjutnya untuk 3. 3 itu ke 3, kemudian ke 9. Nah, 4, 8, dan 9 tidak ada ya. Tidak ada relasinya ke himpunan C. Jadi ketiga ini contoh adalah contoh dari relasi dengan representasi menggunakan diagram panah. Selanjutnya yang kedua representasi relasi dengan tabel. Nah, kita masih menggunakan contoh yang ada sebelumnya, contoh yang ini ya. Kita ubah ke bentuk tabel. Nah, kolom pertama tabel itu menyatakan daerah asal. Jadi yang ini itu adalah daerah asal. Sedangkan yang ini daerah hasil. Nah, di mana daerah asalnya itu Amir itu ke IF 251, Amir ke IF 323. Nah, lebih rinci lagi ya kalau tadi masih panah. Jadi Amir IF 251 yang ini dan IF 323. Benar nggak? Nah, benar ya. Jadi diubah ke dalam bentuk tabel. Begitupun untuk yang tabel 2 dan tabel 3 mengikuti yang ada di slide panah ini. Oke, representasi yang ketiga adalah representasi dengan matriks. Nah, misalkan R itu adalah relasi dari A sama dengan A1, A2 sampai AM, dan B itu B1, B2 sampai Bn. Relasi R itu dapat disajikan dengan matriks M sama dengan Mij. Seperti ini ya. Jadi dibuat relasinya dalam bentuk matriks dengan bentuk umumnya seperti ini. Dalam hal ini, Mij itu sama dengan 1 ketika AI dan Bj-nya itu ada elemen dari R. Jadi kalau ada elemen R-nya itu kita tuliskan 1. Sedangkan kalau tidak termasuk anggota dari R, maka di dalam matriks itu dia dituliskan 0. Nah, di sini saya tidak memberikan contoh, tapi teman-teman silakan cari contoh untuk representasi relasi dengan matriks ya. Berikan contohnya. Seperti biasa, jawabannya kirimkan ke grup. Oke, sekian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.